Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Qala ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bismillah, teman-teman Badan Pengurus Harian BMFAI Fakultas Agama Islam yang kami hormati dan juga teman-teman seluruh peserta kajian fakultatif BMFAI yang saya hormati serta saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah sebentar lagi kita sudah mau masuki bulan suci, hari yang sangat mulia yaitu Idul Fitri. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa riwayat bahwa Idul Fitri itu adalah momen bagi kita untuk merayakan hari kemenangan. Karena di dalam hari kemenangan itu kita berhasil melaksanakan ibadah puasa yang lamanya selama 30 hari atau 29 hari. Yang intinya 1 bulan dengan hitungan bulan Hijriah. Dan yang perlu saya tambahkan bahwa di dalam Idul Fitri itu laisal aid man labisal jadid wa laisal aid man taqwahu tazid. Jadi orang yang pada hari raya itu bukan yang pakaiannya baru. Jadi bagi teman-teman yang sekarang repot sedang mencari pakaian baru untuk hari raya, sebenarnya itu jangan terlalu dipikir. Katanya para ulama, walakinnal aid man taqwahu tazid. Orang yang pada hari raya itu adalah takwanya sampai dia menghadapi ajalnya selalu bertambah. Itu yang dinamakan id menurut para ulama. Jadi setiap hari jika kita bertambah takwanya kepada Allah, maka waktu itu juga kita sudah melakukan namanya id. Kalau orang miskin, idnya itu di mana? Hari rayanya itu di mana? Yakni ketika melakukan sholat Jumat. Shalawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau merupakan adalah seorang nabi yang diutus kepada umat yang paling mulia karena beliau sendiri adalah makhluk Allah yang paling mulia. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan bahwa nurnya Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang diciptakan pertama kali. Meskipun ada sebagian riwayat lagi yang mengatakan bahwa yang diciptakan Allah pertama kali itu adalah kolam. Baik, semoga hari-hari kita di bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah, mendapatkan rahmat, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan penuh senyuman. Meskipun sekarang adalah keadaan situasi di setiap desa di Pamekasan sedang mengalami pilkades serentak di seluruh desa di Kecamatan Pamekasan. Semoga kehangatan bulan Ramadan ini menghentikan panasnya politik yang ada di desa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajian seperti yang sudah saya terangkan beberapa hari yang lalu, bahwa almar'atus sholihah yang dimaksud wanita yang sholihah adalah allati idza amaraha ata'atkah, ketika dia diperintahkan dia selalu mentaati, wa idza nadharaha farihatkah, ketika dia dilihat olehmu dia selalu membuatmu bahagia.
Wa in ghaba anha hafidat kahfi malika wa nafsiha, dan ketika engkau jauh darinya maka dia selalu bisa menjaga dirimu dan dirinya, menjaga hartamu dan dirinya. Ini merupakan ciri-ciri wanita yang solehah. Kita masih di bab yang pertama ketika membahas wanita yang solehah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini lanjutan hadis yang kemarin itu sama dengan hadis yang sekarang. Hanya saja bedanya di riwayat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man razaqahullahu lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa jasadan 'alal bala'i sabiran wa jasadan sabiran wa imra'atan salihatan faqad atahullahu fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Jadi tetap yang kemarin itu kan punya 4. Asalkan punya 4, faqad tammat alaihin ni'amuh, maka nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sudah sempurna. Sekarang yang riwayat ini bukan menggunakan faqad tammat alaihin ni'amuh, tapi menggunakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, seperti doa di dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila sudah mempunyai yang pertama lisanan dzakiron, yang kedua, yang pertama itu lisanan dzakiron artinya mulut yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, qalban syakiron, hati yang selalu bersyukur, wajah jasadan swabiron, badan atau tubuh yang selalu sabar menghadapi musibah, wa mur'atan solehatan, dan mempunyai istri yang solehah. Seperti yang disebutkan tadi, ciri-ciri wanita yang solehah. Kemudian yang selanjutnya adalah wa an Umar bin As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari riwayat dari Amr bin As, seperti yang saya terangkan dulu, beliau adalah seorang gubernur Mesir. Qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Jadi dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sedangkan perhiasan dunia yang paling baik adalah wanita yang solehah. Jadi sama seperti riwayatnya Imam Muslim, tapi riwayatnya Imam Muslim tidak menggunakan wa khairu mata'id dunya, tapi menggunakan wa khairu mata'iha. Itu al-mar'atus solehah, sama. Jadi saya mau menerangkan beberapa hal yang ada di kalimat ad-dunya mata'un. Yang pertama adalah kalimat ad-dunya mata'un, yang kedua sebagai khobarnya adalah mata'un, dunia. Dunia itu seperti yang dikatakan di dalam salah satu riwayat, bahwa kita ini di dalam memahami dunia itu ada 3 hal. Jadi yang pertama itu kita hidup sebelum dunia. Kita ini pernah hidup sebelum kita lahir ke dunia. Dan hidup yang di sebelum dunia ini, katanya para ulama, la bidayalah, tidak ada permulaannya. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, di sebelum dunia ini itu tidak ada permulaannya. Ya pandang maturah mungkin ibadaitas kanyior mungkin. Itulah bidayata, tidak ada permulaannya, kapan, di mana, dan dari kapan kita tidak ada. Itu tidak ada permulaannya. Kemudian yang kedua, itu setelah ba'da dunia, setelah dunia. Setelah dunia itu la nihayatalah, tidak ada akhirnya. Karena setelah kita pulang ke akhirat, itu kita kekal di dalamnya. Kalau orang kafir khalidina finnar, kalau orang Islam yang beriman kepada Allah khalidina fil jannah, tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Orang yang beriman kepada Allah itu akan berada di surga yang di bawahnya itu ada air yang mengalir dan kita kekal di dalamnya. Itu yang pertama. Yang pertama itu kita sebelum ke dunia, yakni tidak ada permulaannya. Kemudian yang kedua adalah kita setelah di dunia, yakni tidak ada akhirnya. Kita akan kekal setelah kita dari dunia. Yang ketiga adalah kita berada di dunia sendiri, ma bainahuma.
berada di antara yang tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya, yakni di dunia. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa umurnya umat Nabi Muhammad itu mengikuti nabinya. Jadi antara 63, kalau lebih berarti bonus. Kalau kurang berarti itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ad-dunya yang sedang kita rasakan pada hari ini, yang sedang kita berdiskusi, bercengkrama, kemudian bersilaturahim dalam membahas hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sedang kita berada di dunia. Ad-dunya, kata ad-dunya. Yang kedua adalah mataun. Mataun itu yaitu setiap sesuatu kulluma yatamatta'u wa yanfa'u. Sesuatu yang dapat kita nikmati dan juga bermanfaat kepada kita. Para ulama seperti Imam Al-Qurtubi itu ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu adalah hanya tipuan saja. Kata mataun di situ, katanya Al-Imam Qurtubi, sesuatu yang dapat kita nikmati dan bermanfaat kepada kita. Beliau itu ketika mengambil contoh itu mengambil mangkok dan kapak. Mangkok itu kita punya mangkok lalu kita gunakan untuk makan atau piring lah. Sama juga dengan kapak. Kapak itu kita gunakan untuk memukul pepohonan, untuk merobohkan rumah, untuk memukul batu dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kalau itu yang ditafsirkan oleh para ulama, apakah mobil juga masuk seperti itu? Ya juga masuk. Kenapa? Karena mobil itu dapat kita nikmati dan juga dapat kita ambil manfaatnya. Itu poinnya ketika berbicara mataun. Atau dalam istilah yang lebih sederhana lagi, itu katanya Dr. Muhammad Yahya, salah satu dosen di Surabaya, itu mengatakan seperti ini. Kalau mengambil perumpamaan mata itu seperti spon. Spon itu dapat kita rasakan manfaatnya, tetapi tidak dapat kita banggakan. Karena nilai daripada dunia sendiri itu, dari mata dunia, dari nilai dunia, dari dunia sendiri itu di sisi Allah itu tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan di salah satu riwayat dikatakan, seandainya dunia ini, dunia yang kita rasakan ini, itu menurut Allah itu mempunyai nilai yang beratnya seperti janahas su'ubatin, seperti satu sayapnya nyamuk, mempunyai nilai yang beratnya satu sayap nyamuk. Masako kafirun syurbata ma'in, maka orang kafir itu tidak akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala jika dunia ini memang dianggap mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memahami dunia ini, kata mataun, masih dalam kata mataun, di dalam memahami dunia ini, salah satu ulama penulis kitab Mau'izatul Mu'minin Mukhtasar Ihya Ulumuddin itu mengatakan seperti ini. Dunia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah dunia yang digunakan untuk menjadi sarana menuju akhirat. Itu katanya beliau, itu tidak disebut dengan dunia, tetapi juga disebut dengan akhirat. Kenapa? Karena juga digunakan untuk akhirat. Sehingga ketika kita mempunyai uang digunakan untuk membeli sajadah atau membeli pakaian yang tujuannya supaya ketika sholat nanti, sholatnya sah, maka itu merupakan akhirat, bukan dunia. Dan ini nilainya juga berbeda. Bukan ditinjau dari pakaiannya, tapi tujuan dari pakaian itu sendiri. Kita membeli mobil misalnya,
tapi mobilnya itu diniatkan dan memang dipakai untuk kepentingan akhirat, maka itu bukan dunia, tetapi sebagian dari akhirat. Ad-dunya muzri'atul akhirah, masuk kepada yang itu. Dunia adalah sarana kita untuk menuju akhirat. Kemudian yang kedua itu adalah dunia yang kita nikmati. Dunia yang kita nikmati. Dunia yang kita nikmati itu termasuk kebahagiaan dunia. Contoh, misalnya kita mempunyai makanan, tetapi tidak ada niat di dalam hati kita bahwa makanan ini adalah dari Allah, saya gunakan untuk ibadah. Tidak ada niat, makan itu biasa. Maka itu sebagian dari dunia. Seperti main PS, seperti nonton TikTok, seperti main Mobile Legend, itu sebagian dari dunia. Kemudian ada yang sifatnya itu bersifat dunia dan yang separuhnya bersifat akhirat. Dan juga yang ada yang orang, yaitu orang yang membagi kehidupan di dalam kehidupannya itu hartanya yang separuh untuk akhirat, separuhnya untuk dunia. Itu kata mataun. Jadi sesuatu yang dapat kita gunakan, yang dapat kita rasakan dan bermanfaat untuk kita itu adalah mataun. Seperti yang dikatakan oleh Imam Qurtubi tadi. Sekarang wanita solehah, apakah wanita solehah akan bisa kita gunakan? Ya jelas. Kalau nggak solehah ya nggak bisa digunakan. Kemudian apakah bermanfaat? Kalau solehah pasti bermanfaat. Salah satu para ulama itu mengatakan ada wanita yang solehah, ada kata yang muslihah. Jadi kata solihatun itu sifatnya lazim, kalau bukan lazim tapi sifatnya masih mujarrad. Tapi kalau muslihah itu sifatnya mazid dan itu berfungsi sebagai ta'diyah. Apa bedanya wanita solehah dan muslihah? Jadi gini, wanita yang solehah itu dia mampu menjadi wanita terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi ketika seorang laki-laki mempunyai wanita yang solehah, ketika dilihat menyenangkan, oh dia cantik, akhlaknya baik. Kemudian wa idza amaroha atau ketika diperintahkan, dia selalu mentaati, selalu ikut apa yang diperintahkan suami, malam taksil ilah, selama itu tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ketika suaminya jauh, dia bisa menjaga dirinya dan hartanya. Itu wanita yang solehah. Yang muslihah ini beda. Dia bukan hanya taat kepada suaminya ketika diperintahkan, tetapi dia juga mampu menjaga suaminya sendiri dari sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang diharamkan misalnya. Dia mampu menasihati suaminya, sama dengan Khadijatul Kubro dulu ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau itu sangat sayang kepada Sayyidatina Khadijah. Sama juga dengan Sayyidah Atiqah kepada Nabiullah Ismail alaihi salam. Seperti yang saya terangkan pada beberapa kesempatan yang lalu, ketika Atiqah kedatangan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, apa yang dia katakan? Dia menceritakan sesuatu yang sangat baik terhadap mertuanya tersebut. Itu yang muslihah. Yang kedua, bukan hanya mampu untuk tidak menggunakan harta suaminya kepada sesuatu yang tidak benar, atau dapat menjaga dirinya, tetapi juga dapat menjaga orang lain dan mendistribusikan hartanya itu menjadi harta yang berkah. Itu wanita yang muslihah. Dan itu faktornya hanya satu, yaitu karena ilmu pengetahuan. Jadi kalau dia mempunyai ilmu, ngaji kitab, sering ikut diskusi, maka dia akan menjadi wanita yang muslihah. Jadi para nabi itu semua istrinya itu muslihah semua, bukan hanya solehah. Sama juga dengan para sahabat yang sebagian itu istrinya banyak yang muslihah. Karena istri yang muslihah ini sangat berpengaruh. Dulu saya pernah membuat salah satu keterangan. Jadi saya mengatakan seperti ini, ada wanita yang berpengaruh, ada wanita
yang dapat dipengaruhi. Wanita yang berpengaruh itu, dia selalu mempunyai pikiran sendiri terhadap apa yang diinginkan oleh suaminya. Wanita yang terpengaruh, dia hanya akan berpikir apabila suaminya itu menunjukkan dan mengarahkan. Dan ini rawan ditikung orang. Orang yang hanya seperti ini itu rawan ditikung orang. Kalau muslihah, jangankan ada yang mau menikung, orang yang mau menikung itu dibuat insaf oleh orang ini. Jadi yang kedua itu adalah muslihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Al-mar'atus salihah itu menurut riwayat yang tadi, kalau dibagi menjadi tiga, al-mar'atus salihah itu masuk sebagian dari akhirat. Makanya disebut dengan khairu mata'id dunya. Kemudian eh, puncak dari kehidupan dunia itu, puncak dari dunia itu sendiri, itu katanya para ulama itu ada 5. Di dalam disebutkan di dalam surat Al-Hadid itu ada lima yang menjadi kesenangan orang lain, menjadi kesenangan manusia di dalam kehidupannya di dunia. Jadi kalau kita sudah mempunyai wanita yang soleha, atau bahkan yang tadi, kalau kita bisa mencari wanita yang muslihah, bukan hanya baik tapi mampu memperbaiki, bukan hanya hebat tetapi mampu menghebatkan. Karena kadang ada seorang suami itu tidak tahu apa-apa, pas ketika dia menikah dengan wanita yang muslihah ini, dia menjadi orang hebat. Subhanallah. Dan semoga teman-teman FAI yang perempuan itu bukan hanya orang yang solehah, tapi wanita yang muslihah. Kalau wanita solehah itu gampang. Tinggal dandan yang cantik, akhlaknya baik, taati suami, jangan selingkuh, itu sudah jadi solehah. Kemudian untuk menjadi muslihah itu sulit. Dia harus membaca, dia harus bekerja, dia harus berinovasi, harus kreatif. Wanita yang muslihah. Muslihah itu bukan nama orang, tapi nama salah satu istilah, yaitu muslihah. Wanita itu jangan hanya mengurusi wajah dan pakaian saja. Ada salah satu seorang filsuf mengatakan, kalau wanita itu yang diurus hanya wajah dan pakaian saja, sampai kapanpun dia selalu berada di perintahnya seorang laki-laki. Tetapi kalau dia mampu menjaga pikirannya, artinya di refleksi hari Kartini yang kemarin itu, bukan kebebasan atau emansipasi wanita itu bukan bebas di dalam berpakaian, bukan bebas di dalam bercengkrama dengan laki-laki lain, bukan bebas keluar malam, bukan itu yang dimaksud emansipasi wanita. Tetapi yang dimaksud emansipasi wanita, kebebasan di dalam perempuan itu adalah kebebasan dia berpikir, kebebasan dia mencari ilmu pengetahuan, kebebasan dia memberikan pendapatnya sendiri terhadap suaminya. Bukan kebebasan dalam berpakaian. Sekarang itu diartikan beda. Artinya terus masuk ke TikTok, lalu ditegur oleh orang. Loh kok kamu pakaiannya seperti itu? Lah kita sudah berada di era demokrasi. Kita sudah mempunyai kebebasan sebagai seorang perempuan. Bukan itu maksudnya. Aturan dari agama itu tetap dipatuhi. Artinya kesetaraan antara laki-laki dalam berpikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama. Itu salah satu yang harus kita renungkan lebih dalam lagi. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Jangan pernah melihat dunia ini tinggi. Ada orang yang mengatakan dalam satu riwayat itu dikatakan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin, atau ad-dunya sijnul mu'minih wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjara bagi orang Islam, tetapi merupakan surga bagi orang kafir. Iya, karena memang orang kafir itu tujuan utama nggak ada lagi, dunia saja. Orang yang difikirkan itu tidak memikirkan apa yang akan terjadi nanti setelah mati. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah banyak diterangkan bahwa manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana mereka dilahirkan di dunia.
Bagaimana mungkin mereka orang kafir itu tidak iman, tidak percaya terhadap kebangkitan, sementara dulu itu mereka tidak ada. Maka fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu yang perlu kita renungkan lebih dalam lagi. Imam Ahmad itu ditanya, salah satu orang itu bertanya kepada Imam Ahmad, apakah orang yang mempunyai uang yang banyaknya 100 dirham, 100 dinar, 100.000 dinar. Kalau 100.000 rupiah itu dibeli minyak goreng hanya dapat 4. Tapi kalau 100.000 dinar itu pasti banyak lah mahal. Silahkan kalian krus sendiri. Apakah orang yang mempunyai uang yang banyaknya 100.000 dinar itu masuk kepada orang yang zuhud? Bisa nggak dia masuk kepada orang yang zuhud? Katanya Imam Ahmad, iya bisa masuk kepada orang zuhud. Apabila dengan syarat dia itu la yafrahu bizaidi, dia itu tidak bertambah senang apabila hartanya bertambah. Hartanya itu nambah 100 juta, dia tidak senang. Biasa-biasa saja. Dan wala yahzanuh idana qasad, dan dia tidak susah, tidak sedih apabila hartanya berkurang. Itu dikatakan sebagai orang yang zuhud. Nabi Sulaiman juga orang yang zuhud. Nah, salah satu ulama namanya Syekh Hasan As-Sadili juga orang zuhud, padahal beliau orang kaya. Imam Syafi'i juga dulu orang miskin yang akhirnya menjadi orang kaya setelah berguru kepada Imam Malik. Dan ketika kita menyikapi dunia, ada orang yang mengatakan hidup tanpa uang itu bagaikan terasa mati. Memang uang tidak dibawa mati, tapi hidup tanpa uang bagaikan terasa mati. Itu bagi orang yang tidak iman. Orang itu mau bekerja atau tidak, rezekinya itu pasti ada. Karena beda antara rezeki dan uang itu beda, seperti yang saya terangkan waktu itu. Kita mungkin jadi itu mempunyai uang, tapi belum tentu kita itu mempunyai rezeki. Hingga apabila kita mempunyai rezeki, itu belum tentu kita mempunyai uang. Al-Quran sendiri menyebutkan bahwasanya warazaqahu min haitsu la yahtasib, manusia itu kadang diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan katanya para ulama, rezeki yang datang dengan tidak disangka-sangka itu lebih banyak daripada rezeki yang kita rencanakan sendiri. Karena emang rezeki itu adalah urusan Allah. Jadi ada 3. Yang pertama adalah jodoh, yang kedua adalah rezeki, yang ketiga itu maut, itu urusan Allah. Kita bisa mencintai siapapun, tapi kita tidak bisa menentukan dengan siapa kita berjodoh. Sama juga kita bisa mencari, bekerja, meniru pekerjaan orang lain, setiru dengan sebaik-baiknya, tapi rezeki belum tentu sama. Sama juga kita mau merencanakan kita mau mati di mana, mau dipendam di mana, nggak ada yang tahu. Min ayyi ardin tamut, di manakah manusia itu akan mati, tidak ada yang tahu. Karena itu masuk ke salah satu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita yang solehah dan muslihah itu harapan saya kepada teman-teman FAI. Semoga ini bermanfaat kepada kita dan kepada teman-teman FAI khususnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.